Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa kita bisa berkumpul kembali bersama-sama beribadah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bawa hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah melawat kami Tuhan. Engkau telah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami ini berkenan di hadapan Kau. Hanya yang didoa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Amin. Saatnya kita memuji Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya.
sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, jadilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersama bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita semua dengan sukacita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya,
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, Memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk lakukan tugasmu. Berikan ku kakimu langkah dalam rencanamu.
Jemaat Tuhan, Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan, walaupun hanya kita tetap beribadah di rumah saja, tetapi kita percaya kuasa Tuhan selalu bekerja luar biasa di mana saja pun kita berada. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap anugerah kemurahan-Mu yang Engkau boleh karuniakan di setiap kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami masih diberi waktu kesempatan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang ajaib, terpujilah Engkau Tuhan firman yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan serta memberikan kami pertolongan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga oleh kuasa firman-Mu kami terus dikuatkan, kami terus dikokohkan teguhkan, untuk kami terus percaya tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup kami. Selalu Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, diberkati kami semuanya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada bulan Februari ini berbicara tentang membangun kehidupan rohani kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau satu bulan yang lewat kita mendengar firman Tuhan dengan tema membangun kehidupan rohani dengan komitmen yang benar. Minggu kemarin kita telah diisi oleh firman Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang membangun kehidupan rohani kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Aloysius. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak kita ada dua hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Seberapa pentingkah kita mendengarkan firman Tuhan? Nah, sidang jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi sekarang ini yang sedang kita hadapi, banyak hal yang kita dengar, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, hal-hal yang sedang begitu kita dengar, baik itu sakit penyakit, baik itu hal-hal yang lain yang bisa membuat kehidupan iman kita, bisa membuat kehidupan kerohanian kita itu bisa lemah. Tetapi ada satu kunci untuk kita tetap mampu kuat, untuk kita tetap memiliki satu kehidupan yang terus tinggal dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, untuk tetap menjadikan pribadi kita tidak pesimis akan hari esok bersama dengan Tuhan, tetapi kita yakin dan optimis bahwa hari esok menjadi hari yang selalu ada. Dan pasti berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa hari-hari ini mari kita menjadi sidang jemaat Tuhan yang benar-benar menyiapkan seluruh kehidupan kita, membangun kehidupan rohani kita dengan kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, hal yang pertama yang akan kita sama-sama lihat, alasan penting bagi kita mendengar firman Tuhan supaya itu akan membangun kehidupan rohani kita. Mari kita akan melihat hal yang pertama terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya.
Sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama, mengapa kita harus menjadi pribadi yang mau mendengar firman Allah? Mengapa kita harus menjadi pribadi yang merelakan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan? Karena Yesus sendiri di dalam pernyataan yang ia ucapkan, dia mengatakan kepada orang yang memberitahukan bahwa di luar sana ada ibu dan saudara-saudaranya yang ingin bertemu dengan Yesus. Menarik sekali ketika Yesus berkata ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jika kita mau mendengar firman Tuhan, kita menyiapkan waktu kita mendengar firman Tuhan, maka yang pertama mendengar firman Allah adalah bukti bahwa kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Mendengar firman Allah adalah sebuah bukti bahwa kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Di dalam sebuah hubungan yang baik itu ditentukan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar menempatkan diri kita menjadi pendengar yang baik. Mari kita melihat ketika kita berteman dengan seseorang, lalu orang ini ingin menyampaikan sesuatu maksud atau ada cerita atau ada informasi yang mau ia sampaikan kepada kita. Ketika kita benar-benar memperhatikannya, kita menempatkan diri sebagai seorang yang mau mendengar apa yang ia sampaikan, maka hubungan itu, komunikasi itu akan menjadi suatu komunikasi yang sehat, akan menjadi suatu hubungan yang baik. Dan orang yang menceritakannya ini akan begitu antusias karena ia tahu bahwa kita benar-benar sedang memberikan perhatian dengan kita mendengarkan kata per kata apa yang ia sampaikan. Dan orang ini pasti akan menjadi pribadi yang merasa nyaman, memiliki relasi dan hubungan dengan kita. Nah, oleh sebab itu Yesus mau mengatakan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mendengar firman Allah? Karena dengan kita mendengar firman Allah berarti kita sedang menempatkan diri kita, menempatkan pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar ingin memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Yesus di dalam satu pernyataan yang begitu luar biasa, dan pernyataan ini adalah pernyataan yang bernilai rohani, bernilai kebenaran di dalam Tuhan, bahwa ia mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus mau katakan orang yang memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang yang boleh dikatakan menjadi sahabatnya Tuhan, orang yang boleh dikatakan menjadi saudara, ibu. Ini lebih berbicara kepada kedekatan, adalah ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita mendengarkan firman Allah berarti kita menjadi pribadi yang memiliki relasi yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Dan relasi ini berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Maka karena kita dekat dengan Tuhan, maka sekali lagi sidang jemaat Tuhan, dampak dari kita mendengarkan firman Allah dan membangun relasi yang baik di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang tenang. Nah, inilah yang akan menjadi pembuktian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi di masa-masa sekarang ini, dengan adanya wabah virus,
Kita tahu bahwa di mana-mana ada bencana, kondisi semakin tidak menentu. Nah, bagaimana orang percaya? Kualitas dari kehidupan seorang anak Tuhan akan dilihat Bapak Ibu Saudara di dalam ketenangan jiwanya, ketenangan hidupnya, di dalam menyingkapi, memahami, mengerti kondisi yang terjadi sekarang ini. Dan ketenangan itu hanya bisa dimiliki ketika orang itu dekat dengan Tuhan. Dan orang yang bisa dekat dengan Tuhan adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan. Karena Yesus berkata, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dengan kata lain, orang yang dekat dengan saya itu tidak diukur karena faktor secara kedagingannya atau fisiknya. Tetapi Yesus lebih mengatakan kedekatan seseorang dengan Tuhan, kedekatan seseorang dengan Yesus adalah menjadi tolak ukur bagi Yesus adalah ketika orang itu mau benar-benar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu ini penting menjadi dasar Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu tema kita pada bulan ini adalah membangun kehidupan kerohanian kita dengan mendengar firman Tuhan. Benarkah kita sudah membangun kehidupan kita? Ketika kita membangun, meletakkan kehidupan kita dengan kita mau mendengar firman Allah, ingat sekali lagi saya katakan maka kita akan menjadi pribadi yang tenang. Jemaat Tuhan, tenang kita. Sekalipun ada badai, ada persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi, kita akan tetap menjadi pribadi yang tenang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kalau demikian maka mengapa pentingnya kita mendengar firman Allah? Karena ketika kita mendengar firman Allah menjadi satu persyaratan mutlak dan utama dalam hidup kita untuk pembuktian bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari siapkan waktu kita, kehidupan kita untuk kita dengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Yang kedua, mari kita akan melihat mengapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita akan melihat di dalam kitab Injil Lukas kembali pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Mari kita akan melihat dalam ayat yang ke-39. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38. Kita baca. Sidang jemaat Tuhan. Sampai dengan ayat yang ke-42. Ini bagian yang kedua. Saya menyampaikan ada dua hal mengapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan sebagai syarat untuk kita membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Kita lihat dengan perikop ini dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-38, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara. Ada tiga tokoh yang ditampilkan dalam cerita ini. Ada Marta, ada Maria, dan ada Tuhan Yesus. Apa yang membuat Yesus begitu menarik dari kehidupan dua tokoh ini, khususnya Maria dan Marta? Ketika ia datang dan
bertamu ke rumah mereka, hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Yesus tentang Maria tentunya. Ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Buat Yesus, Yesus bukan tidak membutuhkan makanan dan minuman. Yesus bukan berarti tidak membutuhkan pelayanan secara pelayanan yang dilakukan oleh Marta dalam bentuk pelayanan secara biasa yang ia lakukan dengan menyiapkan makanan, minuman, hal-hal yang lain. Bukan Yesus tidak membutuhkan. Tetapi dari sekian yang ada itu yang lebih prioritas, yang lebih menarik bagi Yesus adalah ketika seseorang itu mau mendengar. Mau mendengar. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Yang Yesus perlu hanya satu. Apa Bapak Ibu Saudara yang Yesus perlukan? Yang Yesus perlukan pada waktu itu adalah sebenarnya Maria dan Marta harus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang mau diajarkan oleh Yesus buat mereka. Dan perkara mendengar, Yesus katakan dalam ayat ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, oleh sebab itu mengapa pentingnya kita mendengar firman Allah? Karena mendengar firman Allah adalah sesuatu yang begitu perlu buat hidup kita. Perlu buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa kita harus mendengarkan firman Allah? Karena mendengar firman Allah merupakan pilihan Bapak Ibu Saudara. Keputusan dari pribadi kita. Kita sendiri yang membuat keputusan untuk kita mau mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menyangkut adalah keputusan pribadi kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali buat kita membangun kehidupan rohani kita. Kalau kita ingin kehidupan rohani kita terus bertumbuh dan dibangun di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, maka mau tidak mau hal yang harus kita perhatikan, kita harus mengerti bahwa mendengar firman Allah itu adalah sesuatu yang begitu diperlukan. Dan Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta, yang ia perlukan bukan perkara jasmani. Bukan, tetapi yang ia perlukan, adakah mereka menyediakan waktu untuk mendengar, untuk membangun relasi yang baik dengan Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Sehingga Yesus berkata, Maria melakukan pilihan yang tepat, yang baik pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini kita hadapi, maka yang terbaik dalam hidup kita, kita selalu merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, secara pribadi dalam perjalanan, ketika saya ada di kendaraan, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan. Sehingga saya katakan dalam hati, dalam iman saya, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita merenungkan dan mendengar. Ya, kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar apa yang firman katakan dalam hidup kita. Ini Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Nah, oleh sebab itu, mengapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan? Karena mendengar firman Tuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh Tuhan itu sendiri dari kehidupan kita. Mendengar firman Tuhan adalah suatu hal yang dikatakan oleh Yesus pilihan yang baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari dalam kehidupan kita pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya ulangi, mendengar firman Allah adalah bukti dari kita memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, berarti kita sedang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita akan menjadi pribadi yang tenang. Sidang jemaat Tuhan,
Dan orang akan dapat melihat inilah bentuk yang ada dalam hidup kita, bukti dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang selalu yakin menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita tenang, kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mendengar firman Tuhan merupakan hal yang diperlukan oleh Tuhan. Tuhan tidak meminta hal-hal yang bersifat duniawi dari hidup kita. Tuhan tidak pernah menuntut memaksa hal-hal yang bersifat sementara dari hidup kita, tetapi yang selalu bersifat kekal dalam hidup kita. Lihat ayat ini berkata, yang tidak akan diambil daripadanya adalah ketika orang itu mendengar firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Nah, ini penting bagi kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan, mari kita akan jalani kehidupan kita, kita bangun kehidupan rohani kita dengan kita benar-benar menjadi pribadi yang terus mau mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Ingat, ada dua hal ini yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita dengan mendengar firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Adakah tiap-tiap hari kita menyiapkan waktu kita mau mendengar firman Tuhan, kita membaca perenungan-perenungan Bapak Ibu Saudara, khususnya sidang jemaat Tuhan. Kalau tiap pagi biasanya saya kirim renungan-renungan buat sidang jemaat Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan ketika membacanya, merenungkannya baik-baik, sidang jemaat Tuhan, maka kehidupan kita akan terus dikuatkan. Kehidupan kita terus dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan sidang jemaat Tuhan. Mari kita berikan hidup kita, berikan waktu kita. Mari bersama-sama kita mau katakan, berikanku hatimu, agar hidup kita terus mau mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita merenungkan sidang jemaat Tuhan. Seringkali ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka seringkali kita menjadi lemah. Seringkali kita menjadi takut dan khawatir. Seringkali kita sepertinya kehilangan kekuatan dalam hidup ini. Sementara singir menaikkan pujian ini mengatakan, berikanku hati. Buka hatimu sidang jemaat Tuhan pagi ini. Minta agar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Berikanku hati, Tuhan, ini kerinduan hati kami. seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin, amin Yesus. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu pagi hari ini. Berikanku Amin, amin. Ini doa kami Tuhan. hatimu. Haleluya, katakan berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan
kami ya Tuhan, hati yang rela, hati yang mau untuk dengar firman-Mu. Oh, hanya karena kuasa firman-Mu, hanya karena kuasa firman-Mu, Tuhan, Engkau beri kami kekuatan-Mu, Engkau berikan kami kuasa-Mu, Engkau berikan kami pertolongan-Mu Tuhan. Oh, hanya oleh kuasa firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, sidang jemaat Tuhan. Tidak ada sumber kekuatan yang lain dalam hidup kita. Saya teringat dengan kata-kata dari pemimpin kita. Panglima dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Panglima dalam hidup kita adalah firman Allah. Ketika kita mau dengar firman-Nya, berarti kita yakin firman itu adalah Allah itu sendiri. Seberapakah di antara kita yang hari ini sedang ada dalam kelemahan? Seberapakah kita antara kita sedang jemaat Tuhan ada hari-hari ini dalam ketakutan dan kecemasan? Atau terlalu banyak kita mendengar hal-hal yang bukan dari firman Allah, lalu kita simpan di dalam hati kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan setiap kita yang mau mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita, kita adalah saudara, kita adalah ibu, kata Yesus. Dan kata lain Tuhan mau katakan, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut sidang jemaat Tuhan kalau kita yakin bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kita telah mendengar firman-Nya setiap waktu, setiap hari dalam hidup kita. Di mana saja Bapak Ibu Saudara engkau berada, dalam pekerjaanmu, di mana saja engkau berada, engkau bisa dengan mudah menceritakan apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Dan Tuhan berkata, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu yang Tuhan perlu. Ketika Maria mendengar Yesus, saat itu Marta kumplin, tetapi Yesus berkata, dari semua yang ia perlu adalah hanya ketika mendengar firman-Nya. Dan itu adalah pilihan. Mari hari ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan, lakukan sesuatu yang Tuhan perlukan dalam hidup kita. Dan ambil keputusan dalam pribadi kita masing-masing. Setiap hari kita mau dengar suara Tuhan. Setiap hari kita mau dengar suara Tuhan. Saya pribadi bukan berarti orang yang tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Secara manusia, ya. Tetapi rasa kekhawatiran, kecemasan itu hilang ketika mendengar dan membaca firman Tuhan. Ketika kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman. Mari kita akan tunduk kepala sidang jemaat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami menemukan ada satu kebenaran yang begitu luar biasa buat hidup kami. Rahasia
dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di tengah dunia ini. Untuk kehidupan kerohanian kami tetap kokoh, tetap terbangun dengan baik. Hanya ketika kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, hari-hari ini kehidupan kami tidak lagi seperti dulu kami dapat beribadah di gereja. Tetapi kami diberikan kebebasan tersendiri bagi kami di tempat di rumah kami masing-masing. Tetapi jika kami tidak membuat komitmen dan menetapkan pilihan dalam diri kami untuk kami ambil waktu itu mendengar firman Allah, maka kami kehilangan momentum yang penting yang Tuhan perlukan atas hidup kami. Aku berdoa ya Tuhan, sekiranya keadaan ini tidak membuat sidang jemaat kehilangan sesuatu yang Tuhan perlukan dari hidup mereka. Dan kami percaya saat-saat ini ya Tuhan, benar-benar Engkau seperti hadir pada waktu itu. Engkau ingin menjumpai kami secara pribadi di rumah kami masing-masing. Seperti Engkau datang kepada Marta dan Maria di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau mau secara pribadi datang ke dalam rumah-rumah sidang jemaat-Mu dan ingin menemukan mereka. Apakah mereka menemukan sesuatu yang Tuhan perlukan dalam hidup mereka? Tuhan ingin menemukan apa yang menjadi pilihan mereka hari ini. Apakah mereka tetap memilih untuk mendengar suara Tuhan? Atau mereka sibuk dengan kesibukan pribadi mereka? Karena di rumah sana tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada orang yang melihat. Berbeda dengan di gereja. Tapi hari ini Tuhan, aku berdoa, biar setiap kami, Engkau menemukan kami, benar-benar menjadi orang-orang yang menemukan sesuatu yang Tuhan perlukan dari hidup kami, dan menetapkan pilihan kami, bahwa kami memilih untuk mendengar Tuhan berbicara buat kami. Berkatilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini akan terus mengingatkan, menyadarkan seluruh kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak memberikan yang Tuhan perlukan atas hidup kami. Diberkati kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan biar setiap kami yang mendengar firman, siapapun kami, pada waktu kami beribadah, kami memberi waktu itu karena itu yang Tuhan perlukan dari hidup kami. Pada waktu kami, saat dan jamnya kami bersekutu beribadah, kami membuat pilihan, karena pilihan itulah yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini aku berdoa buat kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih sampai hari ini ya Bapa, pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup mereka. Penjagaan-Mu begitu ajaib dalam hidup mereka. Keluar masuk mereka, Engkau telah jaga lindungi mereka dalam pergaulan, usaha, sehingga tidak ada satupun mereka yang terkena wabah. Aku bersyukur selaku hamba-Mu Tuhan. Dan aku berdoa biarlah tiap-tiap hari kehidupan mereka terus terpelihara di dalam kasih-Mu, karena Engkau adalah gembala yang agung. Aku berdoa buat setiap apa yang mereka usahakan dan kerjakan, diberkatilah mereka Tuhan. Dibuatlah mereka semuanya berhasil. Aku berdoa ya Bapa di surga buat setiap keperluan makan dan minum mereka pakai, Tuhan juga memberkati dan mencukupkan mereka. Aku berdoa ya Bapa di surga untuk kesehatan kekuatan mereka. Tuhan melimpahkan kesehatan buat tubuh jasmani mereka, sehingga mereka ada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Aku berdoa buat anak-anak mereka ya Tuhan, diberkati anak-anak mereka, diberikan roh hikmat kepintaran dalam setiap kehidupan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan.
Aku berdoa untuk setiap rencana mereka hari esok dan selanjutnya. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang memegang hari esok. Dan biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan mereka, sehingga kemanapun mereka melangkah dan pergi, diberkatilah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap apa yang mereka buat dan beri buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya pemberian dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sungguh di dalam Tuhan menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kiranya Tuhan mereka melakukan itu karena mereka melakukannya bagi manusia. Jauhkan itu. Tetapi biarlah apa yang mereka perbuat, mereka hanya tertuju untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tak berkekurangan kehidupan mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini juga kami berdoa buat pemerintah kami, buat presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati kehidupan mereka selaku pemimpin bangsa dan negara ini. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan terus Engkau menjaga melindungi mereka. Beri mereka roh hikmat, kepintaran, kemampuan Tuhan, sehingga apa yang ada dalam pikiran mereka, sesuatu yang mereka programkan bagi bangsa ini, mendatangkan satu kebaikan, kesejahteraan atas bangsa ini. Jaga lindungi mereka Tuhan daripada niat-niat orang yang berhati jahat, dari segala hal yang tidak baik. Kau jaga pemimpin kami Tuhan, karena kami yakin setiap pemimpin kami adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan bagian kami, Kau mengajarkan kami untuk mendoakan mereka agar mendatangkan kesejahteraan di bumi di mana kami berada. Kami berdoa buat seluruh jajaran kabinetnya Tuhan, juga berkati mereka dalam setiap program, sehingga mereka mampu melaksanakan semua itu dengan baik. Kami berdoa buat TNI Polri Tuhan, juga Kau pakai mereka untuk boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk menciptakan, untuk menjaga stabilitas keamanan bagi bangsa dan negara ini, sehingga seluruh masyarakat hidup saling berdampingan, hidup saling menjaga persaudaraan dan terciptanya kedamaian satu dengan yang lain. Seharusnya kami berdoa buat provinsi kami juga Tuhan, berkati provinsi kami Kalimantan Tengah ini. Tuhan juga menjaga melindunginya. Dan teristimewa kami doakan Kabupaten Beritu Timur ini, Tuhan juga memberkati Bupati, Wakil Bupati, legislatif yang ada, pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga sampai ke tingkat desa-desa. Tuhan memberkati segala apa yang telah diupayakan, dikerjakan, bahkan program-program selanjutnya. Tuhan juga berkati. Jauhkan pemimpin kami dari segala hal yang tidak baik. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan. Jauhkan, bimbing, tuntun mereka agar mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa buat mereka yang sedang terpapar oleh virus corona, tetap kami doakan Tuhan juga menolong mereka. Beri mereka kesabaran, beri mereka ketabahan, beri mereka keyakinan, iman dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup mereka. Kami doakan para medis yang menangani, Tuhan juga berikan kekuatan pertolongan buat mereka, sehingga ketika mereka melakukan tugas mereka dengan hati yang tulus dan keikhlasan serta dengan kasih dan pengabdian, kiranya kasih kebaikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di Kabupaten Beritu Timur ini, dan kabupaten ini akan terus menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang ada, secara khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah, Tuhan berkati. Secara khusus juga Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Tamiang Layang ini, Tuhan kami doakan, Tuhan Engkau yang mempunyai gereja ini, Engkau yang telah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau akan terus menyatakan segala maksud dan rencana-Mu atas rencana yang telah Engkau tetapkan di tempat ini. Mari Tuhan, kami hanya sebagai hamba dan pelayan-Mu, kami hanya mau mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Pakai kami Tuhan,
dengan kekuatan kuasa-Mu dan kemampuan daripada-Mu sendiri. Sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian doa Yabes. Sidang jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan, kita terus ada dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita akan mampu melewati hari-hari hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, kita tetap ibadah seperti biasa seperti sekarang ini di rumah saja karena masih belum mendapat
izin untuk kita melaksanakan ibadah khususnya di seputar kota Tamyang Layang. Kita masih di rumah saja, oleh sebab itu tetap bersabar, ikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah, karena bagian dari orang beriman adalah tunduk dan taat kepada apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Mereka punya ketetapan yang baik demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Oleh sebab itu kita patuhi sebagai warga jemaat, jaga setiap kemana kita pergi, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita benar-benar memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat pagi. Amin.